misalnya. Iya, saya bertanya ke Anda. Kalau ada pasti saya udah sebutin kan. Martabat itu artinya bicara, bukan ngomong. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, negeriku ini memang lucu. Seorang Rocky Gerung dipuja-puji sebagai pejuang demokrasi hanya lantaran dia selama ini berani mencaci maki pemerintahan yang sah dan legitimit yang kebetulan diemban oleh seorang Presiden Jokowi. Dari berbagai rekam jejak selama ini, Rocky Gerung taubahnya di mata saya seorang badut demokrasi dan politik yang hanya sekadar pengen pansos dan mencari panggung untuk memburu popularitas. Ia kerap kali menggunakan logika terbalik atau menggunakan logika fallacy dalam melakukan kritik dan caci maki melalui cara berpikirnya yang sesat atau menggunakan logika fallacy, sebuah kesesatan berpikir yang sebenarnya sangat bertentangan secara diametral dengan common sense publik. Saya pribadi punya dugaan kuat Rocky Gerung dengan amat sengaja ingin mematahkan mitos dan mindset berpikir anak-anak bangsa di negeri ini melalui logika fallacy dengan narasi dan fiksi yang dengan sengaja diputar balikkan untuk membingungkan publik. Coba kita simak bagaimana rekam jejak digital Rocky Gerung ketika ia menyatakan kitab suci itu fiksi, tidak bisa menghargai karya dan kerja keras orang lain termasuk Presiden Jokowi, atau saat ia membual tentang soal korupsi dan demokrasi ketika ia berdiskusi di acara diskusi kebangsaan yang digelar di Sleman, Yogyakarta pada hari Jumat 8 September 2023 yang lalu. Anda menilai pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun, hampir 10 tahun ini nggak ada baik-baiknya? Nggak ada. Nggak ada? Coba sebutin satu. Sama sekali? Satu, coba. Misalnya. Iya, saya bertanya ke Anda. Kalau ada pasti saya udah sebutin kan. Misalnya apa yang paling fundamental yang Anda rasa ini harusnya bisa tapi tidak dilakukan? Dua hal diwajibkan oleh konstitusi untuk dijalankan oleh Presiden Jokowi. Satu, cerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Dua, pelihara fakir miskin. IQ nasional Indonesia itu turun tinggal 70 di Asia. Artinya tidak ada pencerdasan kehidupan bangsa. Pelihara fakir miskin, itu juga perintah konstitusi itu. Buktinya sekarang stunting itu prevalensinya tuh 20-25%. Artinya 1 dari 4 bayi yang lahir mengalami stunting. Jadi dia tidak mengalami kesejahteraan. Jadi Presiden Jokowi gagal menjalankan perintah konstitusi. Ketika ada infrastruktur yang dibangun itu kemudian mempercepat akses, mempermudah akses masyarakat, bagaimana? 2 bulan lalu saya naik Gunung Rinjani, turun ke arah desa Torean itu, malam-malam saya nyewa mobil untuk bawa barang-barang saya itu. Supirnya bilang begini, Pak Rocky, saya dalam sebulan ini udah 6 kali ngangkut ibu-ibu hamil dan 3 melahirkan di mobil saya tuh. Kenapa Pak? Jalannya rusak. Padahal mesti ngebut pergi ke jalan tol atau jalan utama tuh. Jadi yang dibikin Pak Jokowi adalah jalan rusuk, jalan punggung, tulang rusuknya yang nggak dibikin. Apa yang kita mau bilang tuh? Hak ibu-ibu untuk dapat jaminan bahwa dia harus cepat-cepat nyampe ke puskesmas untuk kehamilan. 3 melahirkan di mobil baknya. Jadi apa yang mau dibanggain tuh? saya terangkan betapa korupsi itu menghina akal pikiran, sehingga ada tadi data diterangkan oleh Refli Harun bahwa 4 orang Indonesia menguasai kekayaan 50% negeri ini, sehingga kita jadi miskin, sehingga kalian yang ada di sawah juga jadi miskin. Itu masalahnya. Nah justru itu tuh gini ya. Nah saya ingin ada pikiran dan tidak miskin. Nggak ada gunanya miskin. Jadi saya ingin miskin dengan pikiran. Lebih bagus punya pikiran tidak miskin. Karena itu kita mau bongkar penyebab kita miskin, termasuk kalian adalah korupsi. Oke?
Nah, udah bagus ya. Saya mulai dengan ceramah. Kemarin saya ada di DPR. DPR hendak membuat pansus tentang BLBI. Ya ini barusan nih, pansus BLBI itu data tuh. Ada 600 triliun. Ada 600 triliun APBN yang harusnya merupakan hak kalian yang di sawah, tapi tidak bisa diambil negara karena dirampok oleh BLBI. Data itu satu, oke? Oke, saya baca di situ. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Tolak dan usir. Yes. Saya lagi baca itu tuh. Betul. Saya lagi baca. Karena itu. Ya. Kalimatku terhadap presiden. Yes. Saya baca ulang ya. Mas, saya baca ulang ya. Yogyakarta, kota pelajar budaya bermartabat. Oke. Ya justru itu. Iya betul. Betul. Martabat itu artinya bicara, bukan ngomong. Itu Tuhan. Oke ya teman-teman, saya cerita dulu pengetahuan saya tentang Yogyakarta sejak tahun 90, melampaui teman-teman yang ada di sawah. Tahun 90 saya bolak-balik ke penjara Wirogunan untuk menegakkan martabat demokrasi karena teman-teman saya di penjara di situ oleh Orde Baru. 2 bulan saya nongkrong ini berbikin pledoi supaya demokrasi itu diucapkan kembali. Hari ini saya mengucapkan itu. Kami tidak punya penyiaan. Kau yang melakukan adalah tidak. Ya, saya teruskan ya. Semua yang teman-teman di sawah tuntut itu sekarang ada di Barreskrim. Ada 70 saksi yang sudah diperiksa Barreskrim. Ada 50 saksi ahli. Kalian bisa nambah jadi saksi ahli, daftar di sana. Ya itu sekarang kesempatan saya. Oke, ada. Kemarin kau sudah kami tolak. Yes. Oke, itu pertanyaanmu saya jawab sekarang ya, pertanyaanmu ya. Oke. Ini pertanyaan yang sangat masuk akal. Oke, dengar yang baik-baik ya, pertanyaan kan. Apa yang dimaksud dengan memecah belah bangsa? Itu yang kamu tanya kan? Mau saya jawab sekarang? Ya benar, itu saya mau jawab. Bangsa ini dipecah belah oleh kedunguan. Saya menyatukan kembali dengan mengusir kedunguan. Oke. Ya, pertanyaan kedua. Sebelah mana? Kanan kiri. Ya. Oke, nangkap. Oh iya. Fokus. Ya, sudah jawab ya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, sebenarnya masih banyak pernyataan-pernyataan liar seorang Rocky Gerung yang menggunakan logika versi atau kesesatan berpikir dalam menjungkir balikkan mindset berpikir dan common sense publik. Tampaknya memang ada ambisi besar dari Rocky Gerung secara personal untuk menjadi pahlawan logika berpikir sehat. Tentu sangat kita apresiasi dan acungi jempol kalau memang logika berpikir sehat ala Rocky Gerung itu benar-benar berbasis pada kebenaran dan kejatian logika yang sehat. Sayangnya Rocky Gerung dalam amatan saya lebih mengutamakan kecerdasan intelektual yang semata-mata berada di rongga otak kirinya. Sedangkan kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual yang ada di otak kanannya sama sekali tak tersentuh. Itu artinya kecerdasan paripurna belum sepenuhnya menyatu ke dalam kepribadian dan jati diri seorang Rocky Gerung. Taruhlah misalnya ketika dia berkeyakinan bahwa kitab suci itu fiksi. Rocky Gerung cenderung menggunakan logikanya sendiri ketika mendefinisikan kata fiksi. Padahal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
fiksi itu memiliki 3 pengertian. Pertama, fiksi itu merupakan rekaan, seperti contohnya adalah roman, novel, dan sebagainya. Pengertian kedua, fiksi itu merupakan rekaan, khayalan, tidak berdasarkan pada kenyataan. Contoh yang terdapat dalam kamus adalah pada kalimat Menak Moncer adalah nama tokoh bla 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 bla, artinya tokoh fiksi, bukan tokoh sejarah. Kemudian pengertian yang ketiga, pernyataan yang hanya berdasarkan khayalan dan pikiran. Jika kita merujuk pada definisi yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pernyataan Rocky Gerung bahwa kitab suci itu fiksi dengan dalih bahwa kitab suci bisa menjadi sumber untuk berimajinasi tentang dalil-dalil dalam kitab suci hanya merupakan bullshit dan ngibul belaka. Ciptaan Tuhan dengan kekuasaan maha besarnya dan absolut tentu tidak bisa diidentikan dengan karya-karya manusia yang berupa fiksi. Dalam konteks demikian, kitab suci yang merupakan wahyu Tuhan sebagai petunjuk bagi hambanya yang disampaikan melalui nabi dan rasul jelas tidak bisa disejajarkan dengan karya-karya sastra bikinan para pengarang. Ini jelas merupakan logika falesi yang sangat sesat yang dikembangkan oleh Rocky Gerung selama ini. Demikian juga ketika sikap Rocky Gerung yang sanile cenderung arogan, merasa dirinya paling benar bahkan menjadi pemilik tunggal kebenaran, ogah menghargai dan mengakui keberhasilan orang lain, termasuk karya dan kerja keras Presiden Jokowi selama 2 periode kepemimpinannya. Pernyataan Rocky Gerung ini sangat jelas bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran budi yang selama ini ditanamkan kepada anak-anak bangsa di sekolah, dan hal ini tentu saja sangat membahayakan apabila logika falesi yang dikembangkan oleh Rocky Gerung ini dijadikan sebagai rujukan. Apa yang akan terjadi dengan kepribadian dan jati diri generasi muda masa depan negeri ini kalau menjadi penganut seorang Rocky Gerung? Bukan mustahil mereka kelak akan menjadi generasi pemberontak, arogan, merasa paling benar, dan tidak pernah mau menghargai karya orang lain. Nah, pernyataan Rocky Gerung yang berbasis pada logika falasi atau kesesatan berpikir itu makin diperparah ketika dia menjadi narasumber di acara diskusi kebangsaan yang berlangsung di Sleman, Yogyakarta beberapa hari yang lalu, hingga bikin gaduh dan ricuh. Rocky Gerung seperti badut demokrasi dan politik yang sedang mencari panggung untuk mendongkrak popularitas dirinya. Ia ngibul tentang korupsi dan isu pecah belah bangsa yang dirangkai berdasarkan kesesatan berpikir yang dibangun berdasarkan imajinasi dan halusinasinya sendiri lewat permainan retorika dan narasi yang berbasis pada majas perumpamaan dan perbandingan. Anehnya, setiap pernyataan Rocky Gerung selalu mendapatkan aplaus dan tepuk tangan meriah dari para pendukungnya yang rata-rata mahasiswa yang notabene mereka bakal menjadi kandidat intelektual. Ini jelas keblinger menurut saya. Bagaimana bisa seorang Rocky Gerung yang menggunakan logika falesi semacam itu dijadikan sebagai narasumber, kemudian diberi panggung untuk ngibul ngalor ngidul soal korupsi, demokrasi, dan politik. Bagi saya pribadi, sosok seorang Rocky Gerung yang konon mengaku dirinya sebagai seorang profesor, pengamat politik, bahkan ahli filsafat, yang konon kabarnya hanya memiliki kualifikasi ijazah S1, tetapi diberi panggung yang terlalu mewah oleh para pembenci Presiden Jokowi, tak lebih dan tak kurang adalah seorang badut demokrasi dan predator ideologi negara Pancasila, yang mencekoki racun dan virus berbahaya bagi anak-anak masa depan negeri ini. Jika kita semua masih memiliki idealisme untuk melahirkan anak-anak masa depan negeri ini memiliki kecerdasan paripurna, memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual secara utuh dan paripurna, maka seharusnya tidak ada ruang dan waktu bagi seorang Rocky Gerung yang menggunakan basis logika falesi atau kesesatan berpikir yang berpotensi besar untuk meracuni dan menyebarkan virus berbahaya bagi masa depan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.